saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Salam jumpa kembali bersama saya, Frater Ari Samuel Reyaan, dalam edisi Renungan hari Minggu 19 November 2023, hari Minggu biasa ke-33. Sebagai seorang anak muda dengan status single yang masih terus belajar dan belajar, saya pun memaknai sembari berefleksi tentang hidup yang tidak mudah di zaman yang canggih ini. Dalam diri kita tentu ada banyak pilihan, ada banyak keinginan dan cita-cita. Di samping itu, kita diajar untuk dapat berbuat sesuatu. Katakanlah kita harus produktif, sehingga pada akhirnya hidup itu menjadi berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Perumpamaan mengenai talenta dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 berawal dengan kisah tentang orang yang mempercayakan hartanya kepada para hambanya karena ia akan lama bepergian ke luar negeri, dan jumlah uang yang ditinggalkannya itu amat besar. 1 talenta nilainya 10.000 dinar, dan 1 dinar waktu itu upah sehari pekerja harian. Kita dapat langsung menangkap arah perumpamaan itu, yakni kepercayaan yang luar biasa besarnya dari si tuan, si pemilik kepada para hambanya, dari sang bos kepada para karyawan atau hamba-hambanya. Tentu sang bos pula telah mengenal kemampuan para karyawannya dengan baik satu persatu. Bacaan Injil hari ini mengutarakannya dengan ungkapan masing-masing menurut kesanggupannya. Begitulah pemilik tadi merasa aman dapat menitipkan hartanya kepada orang-orang yang dekat, yang sungguh dikenalnya. Ia percaya mereka akan menjaganya dengan sebaik-baiknya dan mau menjalankan uangnya. Ia berharap akan tetap beruntung di luar negeri dan di tanah sendiri. Selama sang tuan berada di negeri lain, kedua hamba yang pertama memang menjalankan uang majikannya. Dalam realitas kehidupan kita setiap hari, kejadian seperti ini pun ada dan selalu terjadi. Pada satu kesempatan, kita kehabisan uang untuk keperluan diri dan kebutuhan kita setiap hari. Lalu kita meminjam uang kepada orang dari koperasi ataupun dari bank. Dengan jaminan kita harus memberi bunga atas pinjaman atau modal yang telah disepakati. Bagi orang yang bergaji, hal ini mungkin tidak menjadi sebuah masalah yang besar. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya pas-pasan? Kita pasti berpikir sedikit lebih keras sehingga kita dapat mengembalikan uang yang kita pinjam beserta dengan bunga-bunganya tepat pada hari yang telah ditentukan. Bayangkan saja, ketika sudah jatuh tempo, orang sibuk lari ke sana kemari untuk segera mungkin menutup utang-utangnya.
Bagi sebagian orang, usaha mereka mendatangkan hasil yang sepadan dengan modal yang dipercayakan kepada mereka. Baik yang mendapat 5 talenta maupun yang mendapat 2, sama-sama mengatakan kepada Tuhan mereka, "Tuhan, sekian talenta Tuhan percayakan kepadaku." Jelas dari situ bahwa sejak permulaan mereka tahu bahwa mereka dipercaya oleh Tuhan mereka sendiri. Kiranya kesadaran inilah yang membuat mereka berani berusaha agar harta yang dipercayakan itu menjadi harta yang hidup. Mereka dapat berkata telah mendapat laba sebanyak talenta yang dipercayakan, dan ternyata yang mereka kerjakan mendapat perkenanan. Sang pemilik, sang tuan berkata kepada mereka bahwa akan mendapat tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar karena telah menunjukkan kesetiaan dalam hal-hal kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan hamba yang mendapat 1 talenta dan kemudian hanya mampu mengembalikan 1 talenta saja? Kita tahu apa yang terjadi dengan dia pada akhir perumpamaan. Ia tidak lagi mendapat kepercayaan dan tidak menerima apa-apa. Bahkan ia tidak lagi diakui sebagai hamba oleh tuannya dan dikeluarkan dari rumah tangganya. Ia kini menjadi mangsa kegelapan dan apa saja yang menakutkan. Hamba ini kemudian menjadi gambaran kebalikan dari kedua hamba yang lain. Perumpamaan ini memuat ajaran agar orang berani memikirkan kembali anggapan mengenai siapa itu Tuhan dan bagaimana memperoleh belas kasihan dan kerahimannya. Dan kiranya memang itulah maksud Yesus dengan perumpamaan ini. Waktu itu Tuhan Allah dialami sebagai yang menuntut dan akan murka dan menghukum bila umatnya tidak mentaati hukum-hukumnya. Itulah teologi yang dulu dirasa jitu di kalangan para pemimpin, ahli Taurat, dan para imam, dan orang-orang yang dianggap benar dan menganggap dirinya benar, ialah mereka yang termasuk dalam golongan kaum Farisi. Tuhan tidak mendapat ruang untuk tampil dengan wajah kebapaan. Dia dikurung dalam teologi picik hamba yang mendapat 1 talenta itu. Tahukah orang yang akan berpergian ke luar negeri tadi bahwa di antara hamba yang dipercayainya itu ada yang tidak bakal banyak berbuat? Tentu ya. Walaupun demikian, ia tetap berharap hambanya itu bisa berkembang. Dan Tuhan tadi kini bisa kita pakai untuk mengerti siapa Tuhan sebenarnya. Berani mengambil risiko. Siapa tahu hamba yang begitu nanti kemudian berubah. Tuhan berani memberi kesempatan kepada orang yang sebenarnya dikenal tidak akan berbuat banyak. Semoga demikian. Siap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.